Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 dan kelompok 2 agama. Di sini kami berkolaborasi mengenai pembuatan podcast dengan judul Peran Iman dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Al-Abiyu dengan NIM 103 112 430039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Azril Zidan dengan NIM 1031124301441. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Arafi Ramadhani dengan nomor NIM 1031124300043. Perkenalkan, saya Ayustianing Tias dengan NIM 10311214301119. Perkenalkan, nama saya Taufik Hafid Zakaria dengan NIM 103-112-430093. Perkenalkan, saya Septian Ardiansyah Saputra, NIM 103-112-430103. Baik, yang terakhir ada saya, Aisyah Ahmad dengan NIM 103-112-430-106. Baik teman-teman, langsung saja kita ke podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di podcast tugas agama kita yang penuh wawasan dan insya Allah ya pastinya bakal seru banget. Oke, pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di Google Meet kali ini dan makasih juga nih buat Kak Gulam untuk meluangkan waktunya karena sudah bergabung di episode kali ini ya. Jadi untuk podcast kali ini kita punya topik yang menarik dan akan bikin kalian gak sabar buat dengerin sampai akhir. Dan yang lebih spesial lagi, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa yaitu Kak Gulam. Mungkin dari Kak Gulam boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, kenalin aku Gulam Manarisakan, S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2023. Tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, nggak lupa juga ya, Kak Gulam ini adalah wakil ketua dari organisasi SKI sendiri ya, betul ya Kak? Iya. Ya, sebuah kehormatan ya bisa hadir di sini. Nah, oke, tanpa berlama-lama dari podcast kita, di sini kita akan mengambil tema yaitu mengenai peran iman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi mungkin bisa langsung ke pembahasan aja ya. Jadi dari kami memiliki pertanyaan bagaimana peran iman dalam memberikan etika dan nilai moral dalam pengembangan iptek. Mungkin dari Kak Gulam sendiri ada pendapat atau masukan mengenai pertanyaan tersebut, Kak? Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana peran iman dalam memberikan etika dan nilai moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, betul? Iya, betul, Kak. Oke, jadi gini ya, iman itu ibaratkan kayak pedoman kita lah, ya, dalam menuntut ilmu di dunia perkuliahan. Ya, kalau misalkan kita dapetin ilmu, kalau misalkan kita punya ilmu tapi tidak dilandasi dengan iman, itu ilmu yang kita punya itu tidak akan menghasilkan manfaat bagi orang lain gitu. Ya karena sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya kalau misalkan nggak ada iman, ya orang-orang yang punya ilmu itu bisa aja menggunakan ilmunya itu ke hal-hal yang salah. Kita ambil contohnya di negara Israel, laknatullah alaih, ya. Mereka pinter-pinter, mereka itu cerdas, ya. Mereka itu ahli ya dalam menggunakan teknologi, tapi dengan tidak adanya iman di hati mereka, lihat apa yang mereka perbuat dengan ilmu dan teknologi yang mereka punya. Ya, mereka apa ya
membuat kerusakan gitu ya, menghancurkan negara Palestina gitu kan, sehingga menzolimi anak-anak kecil baik ibu hamil atau anak kecil dan juga orang tua gitu kan, mereka tanpa menggunakan iman ya akan seperti itu gitu ya. Jadi intinya iman itu penting banget loh buat ngarahin ilmu dan teknologi ke hal-hal yang positif. Jadi ibaratkan ilmu itu kayak rem gitu kan. Ketika kita ingin mengembangkan suatu teknologi gitu kan, ketika kita punya ilmu dan ingin mengembangkan tapi tidak ada iman gitu kan dalam hal tersebut, ya udah ilmu kita itu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita punya itu tidak ada arahnya gitu. Jadi kayak hasilnya itu bakalan ke hal-hal yang negatif gitu. Mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Hmm, mungkin dari Gitu. teman-teman ada tanggapan lain nggak ya? Sepertinya sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Kak. Menurut Kak Gulam ini, kemajuan iptek itu menghambat atau malah justru mendukung kemajuan iptek? Dan gimana sih cara menyelaraskan keduanya itu? Oke, jadi pertanyaannya gini ya. Tadi apakah iman itu ngehambat atau Iya, ngedukung ilmu pengetahuan dan teknologi, betul? betul. Ya. Sebenarnya iman itu tergantung gimana cara kita ngelihatnya, ya. Kalau kita pakai iman itu dengan pemahaman yang sempit, ya itu bisa jadi penghambat, teman-teman. Ya, contohnya, kalau ada orang yang mikir, wah, teknologi ini nggak sesuai nih dengan ajaran saya. Ya, padahal dia tuh nggak paham banget gitu sama teknologi yang dia ketahui. Akhirnya dia malah menolak kemajuan. Contoh ketika adanya AI, ya, kayak kalau misalkan orang yang terlalu kaku banget gitu kan pemahaman tentang imannya sempit, ih AI ini kayak melanggar syariat atau apa gitu kan, kayak berbuat apa ya peluang untuk membuat mahasiswa itu melakukan kecurangan gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita mikirnya terus begitu, kita anti banget tuh sama yang namanya AI. Padahal AI itu bisa membantu kita loh teman-teman ya tanpa kita sadari. Ya, mungkin ada beberapa yang sadar juga ya AI itu membantu. Contohnya dalam mendesain aja sekarang tuh udah pakai AI gitu. Ya jadi kalau misalkan kita terlalu wah dikit-dikit ini ngelanggar iman ya, ini ngelanggar iman ya. Itu kita tuh nggak bakalan berkembang gitu. Jadi dengan adanya iman itu malah membuat menjadi alasan agar kita itu tidak berkembang gitu. Tapi kalau iman ini dipakai dengan cara yang bijak, justru itu bakalan jadi pendukung buat kita tuh mikir gimana ya cara teknologi ini bisa nolong lebih banyak orang. Contohnya AI tadi, ya. Terus juga misalkan kita teman-teman kan anak informatika nih, mungkin bisa aja teman-teman ini buat website atau aplikasi gitu yang dapat membantu orang lain. Contohnya kayak website buat orang-orang jualan gitu kan, itu membantu orang lain dan memberikan dampak yang positif gitu dengan apa? Dengan teknologi gitu kan. Imannya dapat di situ, dapat membantu orang lain gitu. Nah, cara nyelarasannya gimana? Yaitu kita harus belajar ya. Jadi kita jangan dikit-dikit ngejudge teknologi, jangan dikit-dikit ngejudge iman ya. Kita harus paham terlebih dahulu, baik itu dari segi imannya atau dari segi teknologinya gitu. Kalau misalkan kita udah paham keduanya, nah baru kita bisa bisa mengembangkan kedua hal tersebut gitu ya. Jadi kita bisa menyelaraskan kedua variabel tersebut gitu antara iman dan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu ya. Nah, ada lagi? Gimana ada tanggapnya dari teman-teman? Pendapat Kak Gulam gimana nih Kak? Kan kita sebagai mahasiswa nggak menutup mata juga, kita banyak menggunakan AI itu buat ngerjain kuis, bahkan ujian. Pendapat Kakak itu gimana Kak? Untuk mengerjakan kuis ujian menggunakan AI ya. Sebenarnya gini ya teman-teman, AI itu hanyalah alat pembantu gitu kan. Kayak
pisau yang bermata dua gitu. Kalau misalkan kita salah menggunakannya, ya udah kita sendiri yang akan terluka oleh teknologi tersebut gitu. Jadi itu kembali ke teman-teman masing-masing gitu ya. Menggunakan suatu hal tersebut itu untuk apa? Ya semua hal di dunia ini tuh ada manfaatnya tapi juga ada dampak negatifnya gitu. Ada dampak positif, ada dampak negatif, tapi tergantung yang menggunakannya gitu. Kalau teman-teman ngegunainnya AI itu untuk melakukan suatu kecurangan gitu kan, ya udah teman-teman bakalan terkena imbasnya sendiri. Orang yang nyiptain AI itu tujuannya buat apa? Buat ngebantu. Tapi karena kita salah ngegunainnya, ya udah kita yang kena sendiri gitu. Benar, Jadi benar. kembali ke kita Mas, kalau kayak gitu ya. Aku juga ya kadang gitu kan, karena ya iman aku juga belum terlalu tinggi gitu kan, ya kadang seperti itu. Gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja, kita saling mengingatkan lah intinya sesama teman-teman di sini gitu ya. Baik Kak, terima kasih Kak. Terus selanjutnya nih, pertanyaannya itu dalam kemajuan iptek, gimana sih iman membantu manusia menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual? Oke. Dalam itu intinya apa ya? Kayak konteks kemajuan iptek bagaimana dapat membantu manusia untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual. Ya di zaman sekarang ini kita sering banget fokus ke kemajuan material ya, teknologi canggih, duit banyak, hidup enak. Seperti itu ya mungkin kita rata-rata berpikirnya. Tapi kadang kita lupa kalau hidup itu bukan soal itu gitu. Tadi makanya itu iman itu jadi pengingat gitu bahwasanya hidup itu bukan sekedar teknologi canggih, duit banyak, hidup enak. Nah, misalnya kita punya teknologi yang bikin hidup lebih efisien ya. Tapi iman ngajarin kita buat nggak lupa bersyukur. Nah, bersyukurnya itu adalah hal yang spiritual gitu. Jadi misalkan kita itu bisa berbagi sama orang lain gitu dengan adanya teknologi, bisa lebih humble. Jadi iman itu kayak penyeimbang antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan jiwa ya. Jadi spiritual itu diibaratkan kayak kebutuhan jiwa gitu kan, kayak di kehidupan kita itu apa ya, kebutuhan kita itu bukan hanya tentang duit gitu loh, tentang uang atau tentang materi gitu. Tapi kita juga butuh apa ya yang namanya kebutuhan jiwa gitu kan, kayak rasa bersyukur gitu kan, empati gitu loh. Seperti itu ya. Benar sih, benar. Gimana? Benar, benar, benar. Baik Kak, sudah cukup Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya aja Kak. Oke. Apa sih ya? Anda ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya izin bertanya terkait bid'ah. Nah, bid'ah itu kan sesuatu tindakan atau contoh yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah, eh, apakah perkembangan teknologi ini apakah kan tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, apakah kalau misal kita mengikuti perkembangan teknologi ini, apakah termasuk bid'ah atau bagaimana, Kak? Gimana tanggapan Kakak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya yang ini agak-agak gimana ya, agak-agak high gitu kan. Sebenarnya gini ya, bid'ah itu kan teman-teman mungkin udah tahu ya, kalau bid'ah itu suatu yang nggak ada malayu jadu fi zamani Rasul gitu kan, yang nggak ada di Zaman zaman Rasul. Rasul gitu kan. Heeh. Tapi gini, apakah semua yang tidak ada di zaman Rasul dan ada di zaman sekarang itu merupakan bid'ah gitu kan? Ya, enggak ya tentunya teman-teman. Tapi teknologi itu bukan untuk bid'ah gitu. Tapi teknologi dengan adanya teknologi itu justru lebih mempermudah gitu. Bayangin ya kalau misalkan apa ya teman-teman, kalau zaman dulu itu kan kayak apa ya, nggak ada speaker gitu kan, nggak ada speaker masjid.
gitu kan. Dengan adanya teknologi, ada yang namanya speaker masjid tuh, ya kan? Jadi otomatis membantu orang-orang yang tadinya apa ya, lupa akan waktu sholat, jadi ingat gitu. Nah, membantunya itu cakupannya lebih jauh gitu. Terus juga, misalkan nih, kita tadinya bingung mau nyari dakwah itu di mana, gitu kan. Kayak misalkan kita mau belajar, mau tahu tentang agama, ya. Kalau misalkan nggak ada teknologi, kita harus nyari guru dulu. Susah, mau ke sana ke sini, akhirnya malah menimbulkan kejahatan. Tapi sekarang enggak. Sekarang kan dengan adanya teknologi kita bisa mengakses suatu platform gitu kan, kayak platform yang kayak isinya ceramah-ceramah gitu. Jadi itu kan intinya isinya mempermudah gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau menurut aku itu dengan adanya teknologi itu sebenarnya sama aja, kembali ke poin awal tadi, tergantung kita menggunakannya gitu ya. Tergantung kita menyikapinya gitu. Kalau menurut aku teknologi itu dapat membantu juga dengan apa ya? Membantu dakwah gitu kan. Kayak misalkan ya seperti itu, kayak misalkan kayak ceramah gitu kan. Itu kan kalau misalkan dulu kalau menceramah kan susah gitu kan. Nabi kayak harus berdakwah dulu, jalan dulu beribu-ribu kilometer. Tapi kalau dengan adanya teknologi itu justru lebih mempermudah loh. Ya kalau misalkan ada yang mudah, kenapa harus nyari yang susah gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, nggak kunut bid'ah, jangan ya. Intinya gitu. Jadi sesat-sesat gitu kan. Karena bid'ah itu artinya sesat gitu kan. Kulu bid'atin dolala wa kulu dolala finar gitu kan. Setiap yang sesat itu di neraka. Kamu nggak kunut neraka. Ini jangan gitu ya. Intinya seperti itu. Jangan apa ya? Jangan merasa ilmunya lebih tinggi gitu loh. Yaitu untuk dalam konteks bid'ahnya, tapi dalam untuk konteks teknologi, yaitu seperti yang udah aku sampaikan tadi gitu kan. Dan juga mungkin kalau misalnya jawaban aku masih agak kurang memuaskan gitu kan, mungkin karena keterbatasan ilmu aku juga gitu kan, mungkin teman-teman bisa search lagi dengan menggunakan teknologi yang teman-teman punya, ya kan, ke platform yang lebih luas gitu kan pemateriannya gitu. Ada lagi teman-teman? Terima kasih Kak. Saya mau tanya nih Kak, kan sekarang perkembangan teknologi itu lagi rame TikTok, Instagram gitu kan. Nah, untuk isi konten-kontennya itu, kenapa konten dakwah, konten yang religi gitu sepi peminat dibandingkan konten-konten yang lain, misalnya kayak tren-tren baru gitu. Itu gimana cara buat meramaikan konten dakwahinya? Oke. Kenapa konten dakwah itu sepi ya di TikTok? Ya, jadi Betul sebenarnya Kak? ini gini. Bukan konten dakwah aja yang sepi ya, teman-teman. Konten edukasi itu sepi peminat Bener, gitu. Karena orang-orang Indonesia itu gak tahu ya, aku orang-orang luar negeri kayak gimana ya. Aku pernah dengar kalau misalnya orang-orang Indonesia itu lebih suka entertainment gitu daripada edukasi gitu. Ya, edukasi aja nggak suka apalagi dakwah gitu kan. Tapi nggak bisa disimpulkan seperti itu juga ya gitu. Nah, untuk membuat orang-orang suka ke dakwah itu seperti apa ya? Itu sebenarnya ya ada beberapa upaya yang harus dilakukan gitu kan. Seperti dakwahnya itu nggak terlalu terlalu religius banget. Kita bisa lihat Ustadz Hanan Ataki. Beliau kalau dakwah pakai apa? Kemeja kan, kemeja, celana gitu kan. Terus pakai apa sih yang kayak gitu? Itu fungsinya buat apa sih? Yaitu biar nggak terlalu nggak terlalu vakum gitu loh. Kayak orang-orang kan banyak yang minder gitu kan kalau misalkan kayak ngelihat, wah ini datang ke kajian pakaiannya kayak religius banget nih, aku mah kayak ngerasa nggak layak lah gini gini gini. Nah, dan makanya beliau itu pakai pakaiannya itu yang yang setara dengan anak-anak muda gitu. Jadi biar nggak ada rasa insecure dari dari audiens gitu loh. Ya. Nah, untuk di TikTok itu kan ada yang namanya algoritma gitu kan. Makanya kalau aku pesen aja nih ya ke teman-teman, kalau misalkan ada
konten dakwah yang lewat itu sebenarnya bukan suatu kebetulan tapi itu hidayah gitu kan. Makanya ketika hidayah datang itu diambil ya teman-teman, ngambilnya gimana, di like gitu biar algoritmanya itu dakwah terus gitu loh. Itu sepengetahuan aku ya tentang TikTok gitu kan, karena ya nggak tahu juga ya kebenaran itu emang algoritma itu emang ada apa enggak gitu kan. Kayaknya ada sih gitu kan, karena kalau misalnya kita udah nge-like suatu postingan gitu kan, ya udah TikTok itu pintar, TikTok itu tahu kita tuh sukanya ini, ya udah terus dikasih konten yang kita suka gitu. Makanya banyak orang yang standarnya standar TikTok gitu loh, kestel sama TikTok. Makanya itu ya, ketika kita kestelnya sama dakwah di TikTok, ya udah insya Allah kita juga bakal kestel hatinya gitu loh, bakal ya kebawa ke kebaikan lah gitu kan insya Allah, walaupun cuma sedikit gitu. Ada lagi? Itu tidak sih. Sudah cukup, Kak. Cukup? Oke. Mungkin terima kasih sih. Terima kasih sih. Silakan dari teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan lagi silakan. Ya. Gimana dari teman-teman yang lain? Apa ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya, berarti udah cukup ya. Terima kasih banyak ya untuk Kak Gulam, untuk waktunya dan wawasannya. Oh my God, di sini aku banyak banget belajar nih dari jawaban-jawabannya yang keren-keren banget. Mungkin setelah ini sesi dokumentasi dulu kali ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya untuk Kak Gulam atas bantuannya untuk tugas agama kami. Harapannya semoga dari diskusi kami juga bisa banyak belajar terkait keimanan ya terhadap teknologi ini. Oke, mungkin sekian dari kami ya Kak. Mohon maaf juga kalau dari kami ada beberapa yang kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan diskusi kami hari ini bersama Mas Gulam Manar Isakan. Dari pembahasan yang luar biasa ini, kita dapat menarik beberapa garis besar, yaitu bahwa iman berperan penting dalam memberikan nilai moral pada pengembangan iptek, menjadi pendukung kemajuan jika diselaraskan dengan pemikiran logis, dan membantu menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual. Dengan mengintegrasikan keduanya, kita dapat menciptakan inovasi yang bermanfaat sekaligus bermakna. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu.